Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khair. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Kita buka al-hadisipun Sahih Bukhari juz 1. Kitabul Imani, Kitabul Iman. Babnya Kitabul Iman. Kalau nomor hadisnya itu termasuk nomor 6. Selalu dipunyati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Imani, catatannya keimanan. Babul Iman, babnya keimanan, iman itu. Wa qaulin Nabi, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam, bunya dibangun apal Islam ala khamsin, atas 5 perkara. Wahwa, dan iman iku qaulun, ucapan, wa fi'lun, dan pengamalan, wa yazidu, dan tambah apa iman, wa yanqusu, dan berkurang apa iman. Di bab tentang iman dan sabdanya Nabi tentang rukun Islam. Rukun Islam. Dan iman itu perwujudan dari ucapan dan pengamalan. Keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Liyazdadu, supaya menambah liyazdadu, supaya nambah sapa ngakeh, menambah siapa mereka, imanan, apane imanan, keimanannya, ma'a imanihim, beserta keimanannya mereka. Itu surat Fatah ayat 4. Wazidna, dan menambah aku Allah hum, pada mereka, hudan, petunjuk. Surat Kahfi ayat 13. Wa yazidu, dan menambah siapa Allah alladzina, pada orang-orang ihtadau, yang mendapat petunjuk, siapa mereka, hudan, pada petunjuk. Surat Maryam ayat 76. Walladzina, dan mereka ihtadau, yang mendapat petunjuk mereka, zada, maka menambah siapa Allah hum, pada mereka, hudan, pada petunjuk. Wa'ata, dan memberi siapa Allah hum, pada mereka, taqwahum, pada ketakwaan mereka.
Surat Muhammad ayat 17. Wa yazdada dan menambah siapa ladina orang-orang amanu yang beriman mereka imanan pada keimanannya. Wa qalu dan firman-Nya Allah, ayyukum mana kalian zadat yang menambah hu pada ayyukum hari pada ini apanya imanan keimanannya. Fa ammal ladina maka adapun orang-orang amanu yang beriman mereka fazadathum maka menambah apa ayat hum pada mereka apanya imanan keimanannya. Surat Taubat ayat 124. Wa qalu dan firman-Nya Allah Jalla yang Maha Agung apa dzikruhu sesebutannya Allah. Fakhsauhum maka takutlah kalian orang iman hum pada mereka orang kafir. Fazata maka menambah hum fazata maka menambah apa ucapan hum pada mereka orang iman imanan keimanannya. Surat Al-Imran ayat 17. Wa qalu dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Wa ma zadahum dan tidak menambah siapa Allah hum pada mereka illa kecuali apanya imanan keimanannya wa tasliman dan menyerahnya. Wal hubu dan cinta fillahi di dalam urusannya Allah, wal bughdhu dan benci fillahi di dalam urusannya Allah minal iman termasuk iman. Wa ma yadahum illa imanan wa tasliman surat Al-Ahzab ayat 22. Jadi benci karena Allah, senang karena Allah itu termasuk iman. Wa kataba dan kirim surat siapa Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adin innal lil imani sungguhnya bagi iman iku faraidha beberapa kewajiban wasara'i'a dan beberapa peraturan wa hududan dan beberapa batas wasunanan dan beberapa kelakuan. Faman maka barang siapa istakmalaha yang menyempurnakan siapa man ha pada demikian itu kewajiban, peraturan, batas-batas. Istakmala maka menyempurnakan siapa man al-imana pada keimanan. Waman dan barang siapa lam yastakmilha tidak menyempurnakan ha pada demikian itu kewajiban, peraturan, batas-batas, sunnah. Lam yastakmil tidak menyempurnakan siapa man al-imana pada keimanan. Di situ Umar bin Abdul Aziz mengirim surat pada Adi bin Abdi. Sungguhnya iman itu ada beberapa kewajiban. Orang itu dinyatakan iman itu mempunyai beberapa kewajiban yang harus
bukti, tetapi peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, gitu. Terus beberapa batas yang tidak boleh dilanggar, dan kelakuan-kelakuan sunnah. Kalau bisa menyempurnakan semua itu, maka keimanannya sempurna. Kalau orang itu tidak bisa menyempurnakan demikian itu, maka keimanannya belum sempurna atau tidak sempurna. Fa'in a'is, maka jika hidup aku Umar, fasa ubayyinuha, maka akan menerangkan aku pada demikian itu, peraturan-peraturan, kewajiban, lakum pada kalian. Hatta tak malu sehingga mengerjakan kalian, dia dengan peraturan. Wa'in amud, dan jika mati aku, fama ana, maka tidak ada aku, ala suhbatikum, atas menemani pada kalian, bikharisin kelawan, bikharisin dengan senang. Jika aku masih hidup, maka akan aku terangkan itu. Akan aku terangkan tentang kewajiban, peraturan, batas-batas, sunan pada kalian. Sehingga kalian bisa mengerjakan peraturan tersebut. Tapi jika aku mati, maka saya senang atas menemani kalian. Waqala, dan berkata siapa Ibrahim alaihi salam, walakin, dan akan tetapi, liyata ma'anna, supaya tenang apa qalbi, hatiku. Surat Al-Baqarah ayat 260. Waqala, dan berkata siapa Mu'adzun, Mu'ad, ijlis, duduklah engkau murid, bina nu'min, bina dengan aku, nu'min, memberi keimanan aku, min saatan, dari sebentar. Nah, kamu murid duduklah di sini. Aku akan memberi kamu keimanan sebentar, maksudnya yang menambah keimananmu dengan berzikir kepada Allah dengan gurunya, itu akan menambah keimanan. Itu tentang, ini menerangkan bahwa keimanan itu kadang bertambah, kadang berkurang. Itu disebutkan dalam ayat-ayat tersebut. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Mas'ud, al-yakin, yakin, iku al-imanu, iman. Kulluhu, semuanya iman. Di yakin itu keimanan itu. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Umar, la yablughu, tidak sampai siapa al-abdu, hamba, haqiqatat taqwa, pada haknya takwa, hatta yada'a, sehingga meninggalkan siapa hamba, ma, pada apa-apa, haka, yang ragu-ragu, fi sodri, di dalam dada. Di hamba itu tidak mendatangi haknya ketakwaan sampai dia mau meninggalkan yang diragu-ragukan dalam hatinya. Kalau ragu-ragu ya sudah ditinggalkan gitu. Kalau bisa begitu berarti dia takwa, haknya takwa itu begitu.
Kadang-kadang kita itu sudah ragu-ragu tetap kita kerjakan. Gitu. Kalau kita ragu-ragu ya kita tinggalkan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan padamu ke apa-apa yang tidak meragukan padamu. Waqala dan berkata siapa Mujahid. Saro'a sudah membuat syariat. Siapa Allah lakum pada kalian. Yaitu ausoinaka telah berwasiat aku Allah kepadamu Muhammad. Ya Muhammad, hai Muhammad. Wa iyahu dan pada Nabi Nuh maksudnya. Dinan agama wahidan yang satu. Surat Asy-Syura ayat 13. Waqala dan berkata siapa Ibnu Abbas siratan peraturan. Maksudnya hadis. Siratan itu peraturan maksudnya hadis. Wa minhajan dan tuntunan. Maksudnya Al-Quran. Sabilan jalan sunnatan dan sunnah. Doa hukum pengajak kalian. Iku imanukum iman kalian. Kalau kalian menggunakan ajaan Quran dan hadis itu berarti kalian beriman. Liqaulihi karena firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Kul berkatalah Muhammad ma ya'ba'u tidak mereken bikum pada kalian siapa Robbi Tuhanku. Laula jika tidak doa kalian. Wa makna doa dan maknanya doa fil lughah di dalam bahasa iku imanu iman. Surat Al-Furqan ayat 77. Surat Al-Furqan ayat 77. Itu mukadimahnya bab keimanan. Dari beberapa ayat firman-Nya Allah. Sekarang hadisnya nomor 7 ya. Hadatsana Ubaidullah bin Musa qala berkata siapa Ubaidullah? Ahbarna Handalah bin Abi Sufyan. Ani Ikrimah bin Khalidin ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala berkata siapa Ibni Umar. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunia dibangun apa al-Islamu Islam? Ala khamsin atas 5 perkara. Syahadati penyaksian. Sungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad, sesungguhnya Muhammad iku Rasulullah utusannya Allah. Wa iqami dan mendirikan as-sholati pada sholat. Wa itai dan mendatangkan az-zakati pada zakat. Wal haji dan haji. Jadi sengaja maksudnya. Haji sengaja ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Di Kanjeng Nabi bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama yaitu penyaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulnya Allah. Itu syahadatain. 2 tapi dihitung 1 itu syahadatain.
syahadat. Nomor 2, mendirikan sholat. Maksudnya sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu itu sholat perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad, tidak melewati para malaikat. Langsung di langit Sabtuju sana. Nomor 3, mendatangkan zakat. Zakatnya didatangkan. Nggak usah menanti amilnya datang ke rumah. Kalau sudah nisab zakat, segera dibayar zakatnya. Nomor 4, haji. Nomor 4 itu haji. Haji itu ya sengaja ke Baitullah, nyejo ing Baitullah haji dengan beberapa peraturan. Terus yang dimaksud haji, orang melaksanakan ibadah haji ya ketika tanggal 9 Dzulhijjah dia wukuf di Arafah. Dan itu juga ada beberapa rukun-rukunnya. Ada rukun, ada sunnah. Yang nomor 5 adalah puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Jadi itulah 5 perkara sehingga Islam itu bisa berdiri. Karena Islam itu dibangun dari 5 perkara itu. Syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa. Kok gitu karena Indonesia kan puasa dulu baru haji. Ya sama, isinya sama. Ya, yang belum haji berarti belum sempurna Islamnya. Belum sempurna Islamnya dengan syarat mampu membayar ONH 36 juta kurang lebih ya. Maka kalau belum ikut itu ya belum dikatakan niat haji ya. Niat itu ya kalau haji harus dilangkahkan satu langkah dengan, kalau di Indonesia, dengan membeli porsi haji. Karena punya. Kalau tidak punya tidak kewajiban. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sabila itu, as-sabila itu rokiban wa ziyadatan. Kalau di Indonesia itu ya membayar ONH 36 juta sementara ini ongkos naik haji. Kalau membeli porsi dulu kurang lebih ya 25 juta lebih 500 apa, biar tabungannya tidak kosong. Yang 25 untuk beli porsi haji. Kalau di Sukoharjo itu sudah berapa puluh tahun penantian. Mungkin hampir 30 tahun penantian. Untuk bisa berangkat haji, kecuali memang Allah memberi spesial. Kalau Allah ingin memberi spesial itu ya berangkat gitu aja. Haji berangkat. Saya pernah diberi spesial oleh Allah tahun 18 itu. Pulang umroh suruh melengkapi persyaratan gitu ya. Jadi petugas sehatnya TPHD. Nah, itu langsung dipanggil. Itu tamunya Allah. Itu kewajiban ya haji itu. Babu umuril iman, babnya beberapa perkaranya iman. Wa qaulillah, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Laisa, tidak ada albir kebaikan. Antuwalu, jika memalingkan kalian.
wujuhakum pada wajah-wajah kalian, qibalal masyriq arah timur wal maghribi dan barat. Walakinna akan tetapi albiro kebaikan yaitu man orang amanah yang iman billah pada Allah wal yaumil akhir dan iman pada hari akhir. Wal malaikati dan iman pada malaikat. Wal kitabi dan iman pada kitab. Kitab ya Zabur, Taurat, Injil. Wan nabiyina dan iman pada para nabi. Wa'ati dan mendatangkan al-mala pada harta, ala hubbi atas senangnya harta. Dawil kurba yang mempunyai kerabat. Wal yatama dan anak yatim. Wal masakin dan orang-orang miskin. Wabna sabil dan anak jalan. Maksudnya anak jalan itu ya orang yang bepergian kehabisan bekal, itu ibnu sabil. Wasailina dan orang-orang yang meminta. Wafiriqabi dan di dalam budak. Wa aqama dan mendirikan siapa man as-sholata pada sholat. Wa ata dan mendatangkan siapa man az-zakata pada zakat. Wal mufuna dan orang-orang yang menetapi bi'ahdim pada janjinya mereka. Idza ahadu ketika berjanji mereka. Baik pada Allah ataupun pada manusia. Was-sabirina dan orang-orang yang sabar fil ba'sa'i di dalam kesulitan, wadh-dharra'i dan penderitaan, kemelaratan, penderitaan. Wa khinal ba'si dan ketika bahaya perang. Ulaika mereka iku alladzina orang-orang sodaku yang benar mereka, benar dalam keimanannya. Wa ulaika dan mereka mereka iku al-muttaquna orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Di bab beberapa perkaranya iman, Allah berfirman, tidak ada kebaikan atau tidak ada kebaikan jika kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Jika orang-orang Yahudi itu menganggap kalau beribadah itu ya paling baik menghadap ke barat. Kalau orang-orang Nasrani itu menghadap ke timur. Maka Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 177 ini. Bahwa kebaikan itu bukan itu, tapi kebaikan itu orang yang iman pada Allah, iman pada hari akhir, iman pada malaikat,
iman pada kitab-kitab, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Iman pada para nabi. Itu yang dikatakan albir, kebaikan. Dan dia mendatangkan hartanya atas senangnya harta. Masih senang kepada harta, dia memberikan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, penusabil, orang yang minta, budak. Jenis-jenis senang toh, orang itu kan senang pada harta, tapi dia mau itu mensodakohkan hartanya itu, mensedekahkan hartanya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta, pada budak. Dan dia juga menetapi sholat, mendatangkan zakat, dan menetapi janjinya mereka, baik pada Allah dan pada sesama manusia. Kalau berjanji, dia menepati ketika dia berjanji. Dan sabar baik di dalam bahaya maupun di dalam kemelaratan, kesulitan, penderitaan. Dan ketika bahaya perang, sabar, maksudnya sabar dalam perang itu ya tidak mundur. Tidak mundur. Kecuali diperintah mundur oleh komandannya. Lah mereka itulah yang dikatakan orang-orang yang benar, yang jujur. Benar. Benar yang dimaksud imannya itu loh benar. Dan mereka itu termasuk golongan orang yang muttaqin, orang yang takwa. Qad aflaha, sungguh beruntung siapa al-mu'minuna, orang-orang beriman. Al-ayah, surat Al-Mu'minun ayat pertama. Nomor 8. Hadasna Abdullah ibnu Muhammadin qala hadasna Abu Amir al-Aqadiyu qala berkata siapa Abu Amir. Hadasna Sulaiman bin Bilal an Abdillah bin Dinar an Abi Soleh an Abi Hurairah radhiyallahu an. Anak Nabi, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, siapa Nabi? Al-imanu, sesungguhnya iman, iku bid'un lebih, wasittuna dan 60. Apanya? Su'batan cabangnya. Wal haya dan malu. Malu itu, haya itu malu. Prawiro kalau orang Jawa, prawiro malu berbuat dosa. Malu. Iku su'batun cabang minal iman dari iman. Nabi bersabda, iman itu ada lebih 60 cabang keimanan. Jadi yang dimaksud iman itu ada 60 lebih cabang. Termasuk izin, malu. Malu itu termasuk cabang dari keimanan. Orang punya malu itu berarti dia masih punya keimanan itu. Kalau orang tidak punya malu, gitu, berbuat dosa malah bangga, gitu, dicerita-ceritakan, bangga, gitu, nggak punya malu berarti nggak punya itu. Cabangnya imannya tentang malu itu nggak punya. Jadi kalau saudaranya merasa ada malu, ya nggak apa-apa, itu iman, mempunyai keimanan. Rasa kemayu, rasa isin-isin loh, isin malu itu termasuk cabang dari iman. Babun bab al-muslimu
sesungguhnya orang Islam yaitu man orang salima yang merasa selamat. Siapa al-muslimuna orang-orang Islam min lisanihi dari lisannya man. Lisannya orang. Wayati dan tangannya man. Nomor 9. Hadatsna Adam ibn Abi Iyas qala berkata siapa Adam. Hadatsna Su'bah an Abdillah ibn Abi Safar wa Ismail an Sa'bi an Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi. Al muslimu orang Islam. Yang dikatakan orang Islam maksudnya itu siapa? Yaitu man orang salima yang merasa selamat. Siapa al-muslimuna orang-orang Islam? Maksudnya orang Islam yang lain. Milisani dari lisannya man. Wayadi dan tangannya man. Jadi yang dimaksud orang Islam yaitu orang-orang Islam yang lain itu merasa selamat dari lisannya man itu yang dikatakan Islam. Dan dari tangannya. Jadi kalau si A itu orang Islam, maka si B, si C, si D sampai si Z itu merasa selamat dari si A itu. Karena si A, wah omongannya lembut, baik, pahit madu, ya tak. Tidak suka membentak-bentak, tidak suka mencaci maki, dan tidak suka ngaplokan. Selamat dari tangannya itu. Tangannya itu, orangnya baik sekali. Berarti orang Islam, itu orang Islam itu. Kok ada mengakunya orang Islam tapi orang Islam yang lain merasa tidak nyaman, tidak aman dari mulutnya, dari tangannya. Tapi dia mengaku orang Islam. Itu tidak memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Nabi. Nah, kalau kita mengaku orang Islam ya mulut kita yang baik. Gitu. Kul khairat auliyas mud. Tangan kita ya dijaga tidak mudah memukul, ngaplokkan, gitu. Tidak. Sehingga orang Islam yang lain kalau kita di situ itu seneng gitu loh. Wah, kalau dekat itu, wah ini tambah pencerahan ini, tambah keimanan ini. Orang kalau ada tamu, si A datang itu semua nyingkir itu berarti itu yang harus merasa kita itu. Misalkan kita datang gitu, terus kok KB menyingkir, menjauh itu. Ada apa ini? Kok menjauh ada apa itu tadi? Nah itu si A itu mulutnya nggak enak didengar itu. Kalau ngomong, tangannya ya gampang ngaplokan itu. Berarti si A itu tadi bukan orang Islam kalau begitu. Kalau si A datang kok, langsung pada senang, ayem gitu. Nah itulah si A itu berarti orang Islam. Wal muhajiru dan orang yang hijrah. Maksudnya yang dimaksud orang yang hijrah yaitu man orang. Hajaro hijrah. Ma barang ma apa-apa nah yang telah melarang. Siapa Allah anu dari ma. Kriteria atau definisi ya. Definisi hijrah yaitu orang yang hijrah maksudnya meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Tidak boleh minum minuman keras, dia menjauh berarti dia sesuai definisi ini dia hijrah. Dari orang kafir masuk Islam itu berarti hijrah. Dari senangnya bermaksiat menjadi
amalus solehah, ngamal soleh itu berarti hijrah. Tapi kalau hijrah yang sesungguhnya, yang dimaksud hijrah ya sesungguhnya, yaitu pindah dari Mekah menuju Madinah sebelum Fathul Mekah. Itu namanya hijrah. Hijrah yang sesungguhnya. Qala berkata siapa Abu Abdillah Waqala dan berkata siapa Abu Muawiyah hadatsana Dawud an Amir qala berkata siapa Amir Sami itu mendengar aku Abdullah pada Abdullah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Waqala berkata siapa Abdul A'la an Dawud an Amir an Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun bab ayul Islam mana Islam afdalu yang lebih utama. Islam yang lebih utama itu yang bagaimana maksudnya begitu. Nomor 10 juz Bukhari juz 1 nomor 10. Ada Sanad Said ibnu Yahya bin Sa'idin Al-Qurasi wala berkata siapa Sa'id hadatsana Abi qala Abi hadatsana Abu Burdah ibnu Abdillah ibni Abi Burdah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala berkata siapa Abi Musa qalu berkata mereka ya Rasulullah ayul Islam manakah Islam afdalu yang lebih utama. Jadi mereka itu sahabat-sahabatnya Nabi bertanya pada Rasul, "Hei Rasulullah, Islam yang paling sempurna atau utama itu yang bagaimana?" Bagaimana? Kala Nabi. Yaitu man orang. Salima yang merasa selamat siapa al-muslimuna orang-orang Islam. Milisani dari lesannya man. Wayati dan tangannya man. Di Islam yang paling utama yaitu orang. Orang yang Islamnya paling utama itu ya orang. Yang di situ orang-orang muslim merasa selamat dari lesannya man itu dan dari tangannya. Jadi ya, mulutnya tidak berkata jorok, tidak berkata jelek, dan tangannya juga tidak memukul. Nah, itu berarti Islamnya sudah utama itu. Kelihatannya dikatakan, dibilang ini mudah. Tidak suka mengatakan yang tidak baik pada muslim yang lain begitu ya. Kalau dikatakan mudah, tapi nyatanya ya saling caci maki dan sebagainya toh. Nah, itu berarti Islamnya belum afdol. Islamnya belum afdol. Menurut sabdanya Nabi ini. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi faham, sehat, aman, lancar, barokah, husnul khotimah kepada kita semua. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Akhirul qali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.